Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Nurhalisa Rahmi 21 30 30 60 60, 2. Nurfigita Pratama 21 30 30 60 61, 3. Nurhakiki 21 30 30 60 62, 4. Nurul Afifah Alfarhana 21 30 30 60 63. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, yaitu tentang perkembangan prenatal. Pengertian prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia. Dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Menurut William Selbach, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Tahap-tahap perkembangan prenatal terbagi atas 3 fase. Yang pertama, fase germinal, yaitu fase perkembangan prenatal terjadi 2 minggu setelah pembuahan. 2. Fase embrionik. Fase embrionik merupakan perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dalam 2-8 minggu setelah pembuahan. 3. Fase janin. Fase janin merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan prenatal menurut Elizabeth B. Harlock. 1. Penentu sifat bawaan. Waktu pembuahan dipandang sangat penting karena pada saat inilah ditentukan sifat bawaan atau pembawaan dari individu yang baru terbentuk. Hal ini adalah karena dalam masing-masing sel kelamin, baik sel pria maupun sel wanita, terdapat 23 kromosom. Dan setiap kromosom mengandung ribuan partikel yang dinamakan gen. Gen inilah yang dipandang sebagai faktor penentu keturunan. 2. Penentu jenis kelamin. Penentu jenis kelamin individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Jenis kelamin ini bergantung pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum. Ketika sel-sel sperma pria dan sel-sel telur wanita telah bersatu, maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk mengubah jenis kelamin individu yang baru dibentuk. 3. Penentu jumlah anak. Dilihat dari perspektif perkembangan, kelahiran anak tunggal dan kembar ini jelas memiliki perbedaan yang signifikan, serta mempunyai pengaruh terhadap pola perkembangan sebelum dan sesudah kelahiran. Dalam lingkungan sebelum lahir misalnya, anak-anak kelahiran kembar berbeda. Dalam hal-hal ini, penting anak kelahiran tunggal. Bagi anak tunggal, uterus ibu sepenuhnya dimilikinya, sehingga ia dapat bergerak dan berkembang dengan lebih bebas di dalamnya. 4. Penentu urutan anak. Posisi anak dalam urutan saudara-saudaranya merupakan kondisi keempat yang ditentukan pada saat pembuahan dan mempunyai pengaruh mendasar terhadap perkembangan selanjutnya. Hal ini adalah karena umumnya orang tua memiliki sikap perlakuan dan memberikan spesifik terhadap anak tunggal, anak tertua, anak menengah, atau anak bungsu. Menurut Paul Henry Mosen dan kawan-kawan 1984, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dapat digolongkan menjadi 5 hal, yaitu yang pertama, faktor genetis yang menentukan keadaan biologis. Kemudian yang kedua, faktor non-genetik yang mempengaruhi kondisi biologis seperti kekurangan O2 atau oksigen ketika proses kelahiran dan kekurangan gizi. Kemudian yang ketiga, faktor pengalaman-pengalaman masa lalu. Yang keempat, faktor lingkungan sosial psikologis, yaitu orang tua, saudara kandung, teman sebaya, dan guru. Kemudian yang kelima, faktor sosial budaya di lingkungan tempat berkembangnya anak. Sekian, terima kasih.